Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres Pemuda dan lahirnya Sumpah Pemuda. Latar belakang adanya Kongres Pemuda berawal dari adanya organisasi-organisasi pemuda yang kemudian merumuskan Kongres Pemuda. Pada saat berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional, belum jelas batas-batas wilayah negara nasional yang dimaksudkan. Kalau mengacu dengan bangkitnya pergerakan nasional sejak Budi Utomo 1908, tampak adanya rasa sanasib dan sepenanggungan hidup dalam suasana penjajahan yang sama-sama tertekan dan diperlakukan pihak penjajah sebagai orang bodoh dan selalu diperintah mengikuti kemauan yang memerintah, yaitu Belanda. Adapun pergerakan pemuda saat itu muncul dalam bentuk kedaerahan, misalnya seperti Jong Java, berdiri pada tahun 1915 di antara pemuda Jawa berpendidikan Belanda yang berusaha menjaga kesadaran atas warisan budaya Jawa. Pendidikan Jong Java diikuti dengan Jong Sumatranen Bon 1917, Jong Celebes 1918, Jong Minahasa 1918, Sekar Rukun 1919, dan Jong Bataks Bon 1925. Anggota semua perkumpulan ini adalah dari laki-laki dan perempuan muda dari keluarga dengan status sosial tinggi. Umumnya, mereka dikirim dari kampung halamannya untuk memperoleh pendidikan lanjutan di Pulau Jawa. Barulah sejak tahun 1920-an mereka merasakan akibat dari agitasi politik yang telah dimulai sejak tahun 1910-an serta hubungannya dengan pergerakan kesatuan nasional. Sejak pertengahan tahun 1920-an, mereka mulai mendiskusikan kemungkinan adanya gabungan atau federasi dalam kerangka kepentingan persatuan Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan campur tangan organisasi pemuda PNI sebelum bernama Jong Indonesia, tetapi sejak Desember 1927 menjadi Pemuda Indonesia. Campur tangan ini membuahkan hasil keputusan untuk mendorong terbentuknya satu wadah gerakan kesatuan pemuda pada bulan Desember 1930, yaitu Indonesia Muda. Tokoh kunci yang menjembatani kedua aliran nasionalis pemuda tahun 1920-an adalah Muhammad Yamin, tokoh yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno. Muhammad Yamin adalah seorang yang digambarkan oleh Herbert Feith sebagai seseorang ideologis nasionalis berada di belakang presiden. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah peserta Kongres Pemuda kedua 1928 sedang berfoto bersama di halaman Gedung Kramat Raya 106. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda yang ada, para tokoh pemuda sudah berkali-kali mencoba mengadakan pertemuan sejak tahun 1920. Usaha ini sulit dilaksanakan karena berusaha untuk menyatukan organisasi yang berbeda-beda landasannya. Selain itu, organisasi-organisasi itu harus bergulat untuk memilih wadah yang cocok bagi organisasinya. Setelah itu, masih harus disesuaikan dengan organisasi lainnya. Pada tanggal 15 November 1925, organisasi-organisasi pemuda berkumpul dan menyepakati dibentuknya panitia untuk mempersiapkan kesepakatan besar pemuda. Kesepakatan besar bersama dari para pemuda ini memunculkan paham persatuan kebangsaan dan berusaha merekatkan tali persatuan antara organisasi pemuda. Akhirnya, Kongres Pemuda dapat diadakan 2 kali.
Kongres Pemuda I. Rapat Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 30 April 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu, seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Betawi. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar mereka. Ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dan terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, dipimpin secara langsung oleh pemuda Sugondo dari PPI Persatuan Pemuda Indonesia, menghasilkan trilogi pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Selain itu juga ditetapkan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak perjuangan pemuda menuju Indonesia merdeka. Diprakarsai oleh A.R. Baswedan, pemuda keturunan Arab di Indonesia, mengadakan kongres di Semarang. Gedung yang dijadikan tempat kongres pemuda adalah Rumah Pondokan untuk Pelajar dan Mahasiswa milik Si Kok Leong. Sidang pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 diselenggarakan di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn KJB Waterloo Plain, sekarang Lapangan Banteng, yang dimulai dari jam 19.30 dan berakhir 23.30. Rapat dibuka oleh Ketua Kongres, yaitu Sugondo Jojo Pospito, dengan menguraikan sejarah pergerakan bangsa Indonesia, mulai dari timbulnya Budi Utomo, berdirinya perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan, Trikoro Darmo yang kemudian menjelma menjadi Jong Java, dan disusul dengan berdirinya perkumpulan kedaerahan lainnya seperti Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya. Sidang kedua bertempat di gedung Oost Java Bioskop, Koningsplein North, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14. Diselenggarakan hari Minggu 28 Oktober 1928 jam 8 sampai jam 12. Pembicaraan menurut rencana hanya berkisar masalah pendidikan. Oleh karena itu, yang ditampilkan dalam pembicaraan ini adalah Nona Purnowowulan S. Mangunsarkoro, Joko Sarwono, dan Ki Hajar Dewantoro, tetapi berhalangan hadir. Pembicara pertama, Nona Purnowowulan, menekankan bahwa pendidikan Indonesia masih harus diperbaiki dan pendidikan di Indonesia harus mempunyai sistem sendiri. Tempat pendidikan yang baik adalah internaat atau asrama, karena anak-anak tiap hari dapat bergaul satu sama lain, belajar dan bekerja sama.
Pembicara kedua, S. Mangun Sakoro, dia mengemukakan sebagai berikut. Pendidikan adalah suatu pekerjaan untuk membangunkan dan menambah kebiasaan anak, lahir dan batin. Anak-anak harus diberi pendidikan kebangsaan nasional. Pendidikan nasional ditujukan bukan karena membenci bangsa lain, tetapi menumbuhkan kecintaan kepada tanah air. Pembicara ketiga, Ki Hajar Dewantoro, berhalangan hadir. Pada rapat penutup di gedung Indonesia C, Klub Gebou di Jalan Keramat Raya 106, sidang diadakan pada hari Minggu jam 17.30 sampai 23.30. Sidang terakhir ini berhasil memutuskan masalah-masalah yang sesuai dengan harapan bangsa. Pembicara sidang ketiga ini adalah Ramelan dari Sarekat Islam tentang pergerakan kepanduan. Kemudian, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Kongres mengumumkan rumusan hasilnya dan para pemuda yang hadir menyebut rumusan itu sebagai sumpah setia. Isi Kongres Pemuda sebagai berikut. Ini adalah isi Kongres Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, rapat menetapkan bahwa isi Kongres ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan kebangsaan Indonesia. Keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memerhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Rapat juga menyerukan agar putusan ini disebarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di depan rapat perkumpulan kita. Perumusannya dibuat oleh Sekretaris Panitia Muhammad Yamin. Pembacaan putusan Kongres dilakukan dengan hikmat oleh Ketua Sugondo Jojo Puspito di depan Kongres. Di sini para pemuda telah mengambil suatu keputusan unitarisme yang heroik. Hal ini karena persatuan Indonesia yang menjadi dasar Indonesia Raya tidak federalis, melainkan unitarisme yang diperoleh dari persatuan bangsa, daerah, kebudayaan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah situasi Kongres. Kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa dilambangkan dengan yang pertama, lambang warna yang berupa pengibaran bendera kebangsaan. Yang kedua, lambang suara dengan melakukan lagu Indonesia Raya, ciptaan pujangga muda W.R. Supratman. Yang ketiga, lambang lukisan berupa lencana Garuda terbang. Keputusan di atas pada mulanya merupakan ikrar pemuda, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang dihubungkan dengan perkataan Sumpah Palapa Gajah Mada yang sangat terkenal. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair, atas saran Sugondo kepada Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres.
Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.